Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bersama Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aqala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Jamaah salat subuh Masjid Rawdatul Jannah yang berbahagia, yang saya hormati dan insyaallah semuanya calon-calon penghuni surga. Pagi ini kita masih lanjutan daripada Sabtu yang kemarin, yaitu tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Muttafaqun alaih. Hadis ini menerangkan tentang kehebatan ibadah umrah. Kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh yang pertama dengan umroh yang kedua itu adalah penebus dosa-dosa. Makanya orang pada pengen umroh tahun ini berangkat, besok berangkat lagi, besok berangkat lagi. Karena umroh yang pertama dengan misalnya tahun 2022 nanti 23 umroh lagi, itu ditebus dosa-dosanya. Kafaratun lima bainahuma. Masya Allah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sedangkan haji yang mabrur itu pahalanya tidak lain kecuali surga. Al-mabrur artinya diterima amal ibadahnya. Amal hajinya diterima. Lawannya al-mardud, ditolak.
Orang haji mabrur memang berat persyaratannya. Jadi dikatakan syarat rukunnya harus terpenuhi, tidak boleh ada yang ditinggal. Kalau rukun nggak boleh ditinggal, kalau wajib haji ditinggal maka kena dam, membayar denda. Jamaah haji Indonesia rata-rata hajinya itu tamattu. Jadi tingkatan haji itu ada 3. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiron. Tamattu itu artinya datang ke tanah suci sudah waktunya bulan haji. Bulan haji itu dimulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berdasarkan ayat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya telah ditentukan. Berarti 3 bulan persiapan dari mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau datang ke sana sudah masuk bulan haji, kemudian langsung umroh. Jadi masuk tanah suci itu harus memakai pakaian ihram dari batas mikot. Bagi orang Indonesia, orang luar, orang di luar tanah suci Mekah, datang ke Mekah harus umroh, memakai pakaian ihram mulai dari perbatasan masing-masing. Indonesia ada yang dari Jeddah, kalau ke Madinah dulu dari Bir Ali. Orang dalam lingkaran tanah suci saja kalau mau umroh keluar dulu. Paling dekat adalah Tan'im, jauh lagi Ji'ronah, ya. Ji'ronah 21 kilo, Tan'im hanya 7 kilo, paling dekat Tan'im. Sering-seringnya Siti Aisyah istri Rasulullah kalau mikot dari Tan'im. Masuk tanah suci pakai pakaian ihram. Kemarin terjadi ada jamaah yang dipulangkan, itu ada 2 kejadian. Pertama menggunakan visanya bukan visa Indonesia, visanya visa luar. Ini juga dipulangkan. Yang kedua, berangkat dari Indonesia, visanya visa umal. Umal itu pekerja. Pekerja masuk sana mestinya dari Indonesia turun di Jeddah, King Abdul Aziz, nggak usah pakai kain ihram. Ya memang melanggar masuk Mekah karena mau kerja. Apakah kerja di taman atau mungkin di restoran atau di mana? Pakai pakaian biasa. Kemarin itu kejadiannya 46 orang itu pakai pakaian ihram, kopernya seragam. Begitu sampai di checkpoint, dicek, ini Anda mau haji atau mau kerja? Visanya visa kerja. Kok pakaiannya orang mau haji? Nah, ketahuan di situ. Dulu teman-teman saya kalau datang ke sana ya pakaian biasa, dan itu jangan banyak-banyak, 10 orang paling banyak. Ini sekaligus 40, ya kan, ketahuan udah pakaian ihram. Dicek visanya bukan visa haji, visanya visa kerja. Kalau Anda mau kerja jangan pakai ihram dulu, mestinya pakai biasa masuk Mekah. Nanti bayar dam itu. Dari Mekah keluar lagi ke Tan'im, bawa kain ihram, baru pakai ihram di Tan'im, masuk lagi. Itu caranya begitu. Ini enggak, ketahuan di situ, dipulangkan. Masya Allah, kasihan ya. Itu haji furoda. Haji furoda itu berlika-liku, dibolehkan oleh pemerintah karena banyaknya antrian menunggu, waiting listnya sampai
20 tahun bahkan sampai 25 tahun furoda dibolehkan asal bisa ngurusnya. Hadis berikutnya yang disampaikan oleh Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, perempuan qalat ada tak marbutohnya, ada tak panjang. Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qultu ya Rasulullah, narul jihada afdalul amal, afala nujahidu, faqala lakinna afdalul jihad hajjun mabrur, rawahul Bukhari. Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, narul jihada afdal amal. Kita melihat bahwa jihad itu adalah sebaik-baik amal. Afala nujahidu, kenapa kami tidak berjihad? Jawabnya Rasul, faqala lakinna afdalul jihad hajjun mabrur. Ya, akan tetapi sebaik-baik jihad adalah haji yang mabrur. Artinya orang haji itu perjuangan, jihad itu perjuangan. Dari nunggunya aja butuh kesabaran, belum lagi berangkat ke sana itu butuh kesabaran yang ekstra sabar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bawa duit 1 tas, bawalah kesabaran 1 koper. Kalau bawa duit 1 koper, bawalah kesabaran 10 koper. Betul-betul itu sabar. Sabar itu bukan berarti nerimo saja, tetapi aktif, bukan pasif. Menerima tetapi berusaha. Menerima tetapi gerak, bukan diem baik gitu. Biarin dah, ini ada usaha lain. Itu sabar. Sabar kena musibah, sakit, sabar, tapi juga berobat. Jangan sakit nggak berobat gitu. Sabar, nggak punya pekerjaan, tapi juga berusaha untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Itu namanya sabar, bukan harus diam saja. Nggak ada duit turun dari langit ya. Yang ada dicari. Bahasa Jawa, ora ono pangan temumpang lambe, sing ono pangan temumpang gawe. Nggak ada makanan tahu-tahu ada di bibir gitu. Makan adanya dicari. Nah itu begitu bahasanya. Oke? Tiang Jawi. Ora ono pangan temumpang lambe, sing ono pangan temumpang gawe. Jadi nggak ada makanan itu nempel tahu-tahu di bibir, nggak ada. Adanya dicari, diusahakan bagaimana caranya. Nggih napa nggih? Kelihatan Pak Jidarno nggihnya itu paling kenceng. Wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih juga dari istri Rasulullah Aisyah, ma min yaumin aktsara min ayyaktika Allahu fihi abdan minan nari min yaumin arafata, rawahu Muslim. Ya, ini cakep sekali. Jadi tidak ada hari di mana Allah memerdekakan hamba sahaya atau hambanya dari api neraka melainkan atau melebihi daripada hari Arafah. Jadi Allah membebaskan hambanya dari api neraka itu masih kalah dengan kehebatan daripada hari Arafah. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Orang haji nggak pergi ke Arafah tidak sah. Meskipun sakit, dibawa oleh petugas pakai ambulan ke Arafah, menjelang zuhur dibawa, jam-jam zuhur sudah tergelincir matahari, sampailah di Arafah. Meskipun itu diimpus ya, pakai alat khusus 10 menit, 5 sampai 10 menit di Arafah setelah zuhur,
Yang penting sudah ada di Arafah, dibawa lagi ke rumah sakit lagi, dibawa pulang lagi. Nah, kalau yang sempurna, yang memang sehat, dari mulai habis zuhur sampai maghrib. Haji reguler enggak zuhur, sebelum zuhur asar itu sudah dibawa ke sana. Dari sudah cepat sekali karena bergantian. Kalau haji plus itu malam hari jam 12 baru berangkat dari Mina. Mereka ke Mina dulu, dari Mina jam 12 sampai di Arafah subuh atau sebelum subuh. Sebelum subuh sampai di Arafah, nunggu waktu zuhur. Nah, Arafah itu adalah sangat mustajabah, sehingga para malaikat, berjuta-juta malaikat supaya turun, disuruh Allah, saksikan hamba-hambaku yang sedang menangis, yang sedang merintih, yang sedang bertaubat, yang sedang meratapi daripada apa yang pernah dia lakukan, dan yang sedang gembira karena bisa haji. Semuanya disaksikan oleh para malaikat. Maka dari itu orang haji itu man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Orang yang pergi haji tidak rofas, yafsuk tidak fasik, tidak melakukan perbuatan yang berdosa, berbicara pun yang baik-baik, jangan yang kotor-kotor, memenuhi syarat rukunnya haji. Maka ketika pulang keluar dari Arafah menuju Musdalifah, kayaumin waladathu ummuhu, bagikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, habis dosa-dosanya. Bu, pengen nggak punya dosa? Yaitu haji. Keluar dari Arafah itu sudah diampuni dosa-dosanya, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Pengen haji? Pengen. Sudah daftar apa belum? Ya, daftar dulu. Sekarang sudah pengumuman dari Kemenak bahwa yang di atas 65 tahun akan diprioritaskan. Kalau kemarin itu maksimal 65 tahun, besok ini di atas 65 tahun diprioritaskan di berangkatnya. Mau sistem kredit apa sistem cash? 25 juta bayar cash boleh. Sistem kredit 3,5 juta bayar ke DMI, nanti sudah dapat nomor porsi sama dengan yang 25 juta. Setelah itu nunggu sampai dipanggil, nunggu giliran sambil nyicil. Enak kan itu? Nyicil dibawa kepanjang-panjangin aja sampai 3 tahun ke. Kalau sampai 3 tahun nyicilnya paling-paling cuma 700, kurang lebih itu. 3 tahun sampai 700. Kayak kita punya cicilan motor ringan. Sudah selunas 25 jutanya belum berangkat karena masih nunggu waktunya. Karena terlalu lama haji, ditunggu-tunggu nggak dapat panggilan, umroh dulu. Wajib enggak sih umroh? Wajib. Bagi yang belum pernah itu hukumnya wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Pertamanya itu wajib. Kalau sudah pernah pertama, keduanya, ketiga sunnah. Kalau haji ya sudah sekalian dengan umroh. Kalau umroh disebutnya adalah haji kecil. Haji kecil, makanya hajjul asghar adalah umroh. Umroh itu haji kecil. Setidak-tidaknya orang sudah umroh sambil nunggu pendaftaran hajinya nanti dapat panggilan, sudah pernah sholat di Mekah yang pahalanya 100.000 kali lipat. Sama,
baik orang umroh maupun haji, pahalanya sholat di masjid 1 kali waktu 100.000 kali lipat. Nah, kalau Jumatannya di Mekah, Jumatan 100.000 kali lipat sholat Jumat di masjid Rodotul Jannah. Loh, berapa tahun kalau begitu, Masya Allah. Lama sekali 100.000. Sholat di Madinah 1.000 kali lipat. Ini orang umroh, pahala mendapat seperti itu. Invest. Jangan sampai pulang dari sana kagak sholat. Saya sudah sholat di Masjidil Nabawi 1.000 kali lipat, Masjidil Haram 100.000 kali lipat, sampai di Indonesia nggak sholat. Ini namanya nggak benar. Pernah ziarah ke makam Rasul, masuk ke Raudhah dan seterusnya. Ini keuntungan orang berumrah. Kemudian umrah di bulan Ramadan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan suci Ramadan sama dengan ibadah haji. Au hajjatan ma'i, kata Nabi, muttafaqun alaih, atau seperti haji bersama aku, kata Nabi. Masya Allah, lebih-lebih ya. Orang umrohnya di bulan suci Ramadan itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Satu. Lebih tinggi lagi, orang umroh di bulan suci Ramadan seperti ibadah haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau bulan suci Ramadan harganya mahal, padat. Orang-orang Uni Emirat yang terkait dengan negara Arab Emirat itu pada datang karena dekat naik pesawat kayak kita ke Surabaya gitu misalnya, beda negara tetapi dekat gitu. Maka banyak sekali di bulan suci Ramadan orang pergi umroh, sehingga hotel-hotel aji mumpung. Kalau mau sekian, nggak mau ya sudah, banyak ini yang datang. Begitu. Hotel-hotelnya terbatas, ya, yang datang banyak, harganya pasti naik. Gitu. Jadi karena mahal, bukan berarti travelnya untungnya banyak kalau bulan Ramadan, karena semuanya serba mahal. Jadi bayarnya tambah mahal. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu anna imratan qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabir la yasbutu ala rahilati afa hujju anhu qala na'am muttafaqun alaih. Ini hadisnya badal haji. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ya, sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada hambanya, tetapi kewajiban itu sampai pada ayah saya ini dalam usia yang sudah tua, di mana ia tidak lagi mampu bepergian, sudah ketuaan gitu. Kata wanita tadi, bolehkah saya mengerjakan haji untuk ayah saya? Boleh, silahkan. Inilah hadis ini yang adanya badal haji. Hajinya dibadalin oleh orang lain. Syaratnya yang badalin harus sudah pernah haji. Kalau belum pernah haji nggak boleh badalin. Karena dirinya sendiri aja kewajiban haji belum gugur kewajibannya, kok badalin, tidak sah. Yang sah yang sudah pernah haji, dirinya sudah gugur kewajibannya, bisa badalin pahalanya untuk orang lain. Dari sini aja ibadah haji bisa dibadalkan begitu, Pak. Bapak orang tuanya sudah meninggal, dulu belum sempat haji, anaknya mampu untuk membayar badal, iya, bayar badal mampu.
Badalin untuk orang tua. Dia duit buat apa kita? Kebanyakan badal buat orang tua, bapaknya, ibunya, badalin. Mungkin istrinya sudah meninggal, badalin. Kalau istrinya kaya, mungkin suaminya, badalin. Berapa? Nah itu. Tidak ada tarif yang pasti, tetapi zaman sekarang cukup mahal. Paling tidak itu di atas 10 juta. Kalau ada yang badalin sekarang di bawah 10 juta, saya yakin mencurigakan gitu. Karena sulit nyari di sana tenaganya, itu sulit sekali Pak. Apalagi satu orang bawa haji, badal haji sampai 20. Nyari 20 orang di sana itu kan susah Pak. Ya maaf aja, saya yang biasa ke sana nyari 3-4 aja mereka, nih ada badal haji sekian, mau nggak? Enggak lah Pak. Kalau ada yang gedean dikit, apa tambahin? Lah kita kan dipas 10 juta. Ini mau nggak 10 juta? Enggak Pak, 15 deh Pak. Kenapa? Kan itu juga rezeki tahunan Pak. Saya di sini. Saya satu orang hanya bisa badalin satu, nggak bisa double. Arafahnya waktunya sama. Lontar jumrohnya sama, nggak bisa double, nggak boleh, nggak sah. Satu orang yang bisa mendabadalin cuma satu. Bahasa Jawanya mangkring gitu. Mangkring itu apa? Jual mahal mereka. Ditawar segitu nggak mau, apalagi di bawah 10. Padahal hajinya cuma 8 juta di sini ditampung. Sampai sana nyari orang nggak nemu-nemu. Akhirnya nggak dijalanin. Nauzubillah min zalik, dosa besar itu. Amanah, haji amanah atau badal haji itu amanah itu. Berat haji itu. Ke Arafah iya, dari Arafah ke Muzdalifah iya, ke Mina juga, tawaf ibadah juga. Berat. Makanya kalau cuma 10 juta ya sebenarnya itu sangat murah sekali gitu. Bahkan ada orang yang badan haji seongkos haji. Berapa ongkosnya sekarang? 40 juta. 40 juta kasih. Kalau itu haji reguler, kalau haji plus 120 juta, 120 juta kasih. Pak Toha, saya mau badalin orang tua saya. Pak Toha mau berangkat haji, iya. Nih 120 juta. Asal Pak Toha yang ngerjain. Ya nggak nolak kalau begitu kira-kira. Ketawa, nggak nolak lah. Iya. Dulu banyak orang begitu, sebesar ongkos haji. Seberapa nilainya harga diri orang tua kita tergantung di situ. Diminta 15 juta, ditawar-tawar sampai 8 juta. Itulah harga orang tua Anda, segitukah? Penghormatan seorang anak pada orang tua sebegitukah? Ini untuk orang tua saya, boleh nggak kurang dari 10 juta? Ini anak mau berbakti sama orang tua, sampai nawar-nawar begitu tricis gitu. Coba ayo kita pikirkan, kalau memang untuk orang tua, umumnya misalnya $1.000, $1.000 sekarang adalah 14,5, ya sekitar itulah 15 juta. Sekitar itu udah ukuran sedang itu, 15 juta. Yang bawa juga dapat lebihannya, ya. Kalau yang untuk dikerjakan orang sana, ya. Saya kalau ada orang badal, biasanya saya carinya orang yang dari sini. Saya pertemukan orangnya. Nih orangnya yang mau badalin, Pak, ini orang yang mau badalin ini jelas teman saya, dia pembimbing, dia mau badalin. Silakan transaksi mau berapa silakan. Orangnya yang dari sini. Nah kalau memang percaya nyari di sana, adanya TKL dan TKW. Ya. Ada juga di sana adalah anak-anak mukimin. Kebanyakan misalnya para pelajar yang ada di Kairo datang ke Mekah nyari kerjaan itu badal haji. Ya. Sekalian dia pergi haji dan badal haji. Bahkan dia jadi kaidnya untuk orang-orang yang di Al-Azhar Kairo. Orang-orang Madura banyak di sana, Banjarmasin, Madura, ya itu banyak.
Mulai sekarang ini Ka'bahnya sudah bisa dicium, karena kemarin penghalangnya waktu haji itu ada penghalang, jadi nggak bisa memegang Ka'bah, nggak bisa mencium Ka'bah, apalagi Hajar Aswad nggak bisa. Sekarang sudah dibuka, sudah bebas. Baik, Masya Allah. Mohon maaf bapak-bapak semuanya, saya tidak bisa sampai jam 6. Ini kebetulan mau ada acara FKUB, forum kerukunan antar umat beragama. Saya ditunggu di Islamic Center, berangkat ke Puncak ya. Jadi mohon maaf tidak sampai jam 6, kurang dari jam 6, dan sementara tidak ada tanya jawab. Untuk malam Senin juga libur dulu. Saya kebetulan ada undangan dari Al-Azhar. Malam Senin ya, libur dulu untuk yang datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.